Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Paga harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan kalian sudah dalam keadaan ready untuk belajar bersama-sama dengan Pak Aga di video pembelajaran kali ini. Hari ini Pak Aga akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Namun sebelum kita belajar tentang materi ini nih anak-anak, Pak Aga ajak kalian untuk sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayatnya yang kelima. Ayo anak-anak baca bersama-sama dengan Pak Aga. Amsal 1 ayat 5 berbunyi, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Anak-anak, Pak Aga percaya ketika kita belajar tentang zat tunggal dan juga zat campuran, kita mempunyai ilmu baru. Ketika kita mempunyai ilmu baru, maka kita diberikan hikmat sama Tuhan untuk bisa membedakan nih mana zat tunggal dan juga mana zat campuran. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita belajar bersama-sama tentang materi pembelajaran hari ini. Hari ini Pak Aga akan mengajarkan kepada kalian tentang beberapa hal. Yang pertama, Pak Aga akan mengajarkan tentang zat tunggal. Lalu Pak Aga akan menjelaskan kalian juga tentang unsur dan senyawa. Lalu Pak Aga juga akan menjelaskan kepada kalian tentang zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Ayo kita mulai yang paling pertama, yaitu tentang zat tunggal. Anak-anak, zat tunggal seperti namanya adalah satu. Zat tunggal itu adalah zat yang hanya terdiri dari satu jenis materi saja. Di sini Pak Aga melampirkan 3 contoh zat tunggal, yaitu seperti air, dia juga seperti gula, dan juga garam. 3 hal ini merupakan contoh zat tunggal. Namun anak-anak harus tahu juga bahwa zat tunggal itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada unsur dan juga ada senyawa. Nah, mari kita belajar lebih dalam tentang unsur dan senyawa. Nah, anak-anak, untuk unsur ini adalah zat yang tak dapat dibagi lagi dan menjadi zat yang paling sederhana. Ya, dan dia tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Dia sudah paling sederhana. Di sini Pak Aga mengambil contoh beberapa hal. Ada emas, ada besi, ada oksigen, dan juga ada karbon. Nah, keempat hal ini merupakan contoh unsur yang bisa Pak Aga berikan ke kalian, dan Pak Aga harap anak-anak di rumah juga bisa explore lagi dan mencari lagi di internet juga, atau bertanya kepada guru di sekolah untuk memahami lebih dalam jenis-jenis unsur yang lain atau contoh-contoh unsur yang lain. Kita berikutnya pindah ke senyawa. Nah, anak-anak, senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi pengertian yang tepat untuk senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Pak Aga mengambil satu contoh seperti ini. Anak-anak tentu sangat familiar dengan yang namanya air, karena setiap hari kita minum air, kita menggunakan air untuk mandi, ya kan? Nah, air anak-anak itu adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur, yaitu ada hidrogen dan juga oksigen, seperti gambar yang Pak Aga lampirkan di sini. Nah, anak-anak, Pak Aga juga memiliki contoh senyawa yang lain, yaitu ada garam dapur, ada cuka, ada gula, dan ada karbon dioksida. Anak-anak, karbon dioksida ini juga merupakan senyawa yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu karbon dan juga oksigen. Nah, anak-anak, setelah anak-anak pelajari tentang zat tunggal, yaitu ada unsur dan senyawa di dalamnya, tentu anak-anak sudah semakin paham nih tentang zat tunggal. Kalau sudah semakin paham, Pak Aga akan menjelaskan juga ke kalian tentang yang namanya zat campuran. Nah, anak-anak, apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat tunggal. Jadi terdapat zat tunggal, beberapa zat tunggal yang bergabung, dan itulah dinamakan sebagai campuran, ya. Nah, di sini anak-anak, ternyata campuran itu juga dibagi menjadi 2 jenis.
Nah, zat campuran ini terbagi menjadi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Ya, kita akan bahas pertama tentang zat campuran homogen. Zat campuran homogen ini anak-anak merupakan zat campuran yang terdiri dari dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Sehingga ketika dua jenis zat tunggal ini menyatu dan menjadi campuran, mereka berdua tidak bisa dipisah-pisahkan lagi atau sudah tercampur secara merata. Pak Aga memiliki beberapa contoh zat campuran di sini, seperti ada air jika dicampur dengan gula. Anak-anak, ketika air dicampur dengan gula, maka gula dan air akan menyatu sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Anak-anak, berikutnya adalah air dan sirup. Kedua zat tunggal ini jika digabungkan, mereka menjadi zat campuran homogen, yaitu mereka berdua tidak bisa dipisahkan lagi anak-anak. Pak Aga juga mempunyai contoh adalah udara. Udara yang bisa kita hirup bukan hanya terdiri dari oksigen saja. Udara di sekitar kita bukan hanya terdiri dari oksigen saja, tetapi dari berbagai jenis gas. Benar ya anak-anak ya? Nah, itu juga merupakan zat campuran homogen anak-anak, karena tidak bisa kita pisah-pisahkan lagi atau sudah tercampur secara merata. Setelah anak-anak pelajari tentang zat campuran homogen, anak-anak kita akan belajar juga tentang zat campuran heterogen. Nah, berbeda dengan zat campuran homogen, zat campuran heterogen ini adalah campuran yang terdiri dari dua materi atau lebih yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Jadi ada zat-zat berbeda yang bergabung menjadi satu campuran, tetapi mereka tidak bisa tercampur secara merata. Lalu, apa saja contoh dari zat campuran heterogen ini? Pak Aga mempunyai zat campuran heterogen, ada 3 contoh di sini. Ya, Pak Aga punya 3 contoh di sini, yaitu yang pertama ada air dan minyak. Anak-anak tahu dengan jelas bahwa air dan minyak jika dicampur mereka tidak bisa bergabung atau tercampur secara merata. Dan juga di sini ada contohnya air dan pasir, dan juga berikutnya adalah air dan kopi bubuk. Anak-anak ketika melihat atau membuat kopi bubuk, atau mungkin ada yang pernah minum kopi bubuk ya, ketika dicampur dan selesai diminum anak-anak, maka masih tersisa ampasnya di bagian bawah gelas. Hal ini menunjukkan bahwa zat campuran ini adalah zat campuran heterogen. Nah anak-anak, ketika Pak Agus sudah menjelaskan 3 contoh ini, tentu anak-anak sudah bisa lebih paham lagi dan anak-anak sudah bisa menemukan berbagai macam contoh zat homogen atau zat campuran homogen dan zat campuran heterogen yang ada di sekitar kalian. Ya, dan anak-anak, sekarang Pak Aga punya satu contoh kuis yang Pak Aga mau anak-anak untuk bisa discuss bersama dengan Pak Aga, yaitu tentang minuman boba termasuk dalam jenis zat campuran apa. Anak-anak tentu suka ya minum minuman boba seperti ini ya, karena Pak Aga pun suka minum. Di sini Pak Aga punya beberapa pilihan, ada zat tunggal, senyawa, campuran homogen, atau campuran heterogen. Kemanakah atau jawaban yang manakah yang tepat untuk kuis berikut? Tentu jawabannya adalah zat campuran heterogen. Kenapa demikian? Karena boba merupakan gabungan dari beberapa zat tunggal, namun ketika kita melihat komposisi dari boba tersebut, anak-anak masih bisa melihat bulatan-bulatan boba yang ada di dalam kemasan minuman itu, dan mereka tidak tercampur dengan rata dengan minuman tersebut, sehingga zat campuran tersebut disebut dengan zat campuran heterogen. Anak-anak, demikianlah penjelasan Pak Aga tentang zat campuran. Pak Aga juga sudah mengajar ke kalian tentang unsur. Pak Aga juga sudah mengajar kalian tadi tentang
ada juga senyawa. Pak Aga juga berharap anak-anak bisa mengingat ini dengan baik dan anak-anak bisa explore lagi lebih banyak dan lebih jauh lagi tentang pembelajaran-pembelajaran dari unsur, senyawa, zat campuran yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai ketemu di pembelajaran bersama Pak Aga di kelas selanjutnya. Bye-bye!